Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitasnya, dan ini salah satu tugas yang saya dapatkan dari pelatihan yang kemarin dengan KLC. Saya harus melaksanakan diseminasi ke sekolah, terutama guru-guru, dan nanti dampaknya akan bagaimana kita mengembangkan teknologi yang bisa diterapkan di dalam mata pelajaran masing-masing. Tujuan presentasi adalah kita sharing ilmu. Artinya saya bukan menguasain ilmu, tapi kita sharing-sharing aja. Kalaupun saya ada salah, ya sama-sama kita tutupin. Dan itu yang biasa saya pakai di dalam pembelajaran. Jadi saya kalau ngajar, saya nggak bahwa saya itu segalanya bisa. Enggak, saya bilang saya adalah manusia yang paling bodoh. Kenapa saya bilang manusia paling bodoh? Karena prinsip saya, mereka dapat 14 mata pelajaran, sedangkan saya menekuni informatika. Kalau seandainya mereka tanya, Pak, rumus kimianya ini apa Pak? Bisa nggak ngerjain soal? Saya bilang nggak bisa. Maka saya bilang yang pintar itu adalah kalian. Oke, latar belakangnya. Meningkatkan kapasitas pendidik, teknologi pembelajaran, dan implementasi sekolah masing-masing. Zaman sudah berganti, presiden sudah berganti, teknologi sudah berganti, dan ini loh yang saya dapat. Yang pertama adalah kalau kita mau maju, kita harus punya inovasi. Yang kedua, teknologi dan pemahaman. Karena teknologi itu tergantung manusianya, butuh atau tidak. Kalau dia nggak butuh, maka teknologi itu akan sia-sia. Bukan begitu, Bapak Ibu Guru? Oke, next. Dan ini kegiatan saya selama 7 hari. Yang pertama saya akan bagi tiga. Di sini ada kebudayaan, ada robotik, dan ada yang namanya generatif AI. Nah, generatif AI ini tanpa kita sadari, ini akan membunuh peluang kerja kepada anak-anak kita di 5 atau 7 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena semua teknologi sudah bisa dibuat. Oke, kita bicara budaya. Nah, ini ada salah satu teknologi. Kita belajar ini Bapak Ibu Guru. Nih. Awalnya dia kertas, dilipat-lipat jadilah seperti ini. Setelah itu diwarnain. Nah, di sana cara mainnya gimana? Ini taruh di sini dan ini dipukul. Dia harus terbalik. Kalau nggak terbalik maka dia kalah, seperti itu. Jadi kalau kita dulu main gambaran ya, gambar. Bedanya kita tepok ya. Kalau ini dibanting, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih. Ini model tak umpet. Permasalahannya kalau kita di Indonesia, kita yang jaga, kita ngumpet, betul kan? Nah, kalau dia nggak ada di belakang. Jadi kalau dikasih aba-aba siapa yang bergerak, maka dia harus maju sampai nanti dia mendekati orang tersebut, nanti dibebasin. Nah, ini Edgar nih. Ini yang namanya kalau di Indonesia apa sih? Bekel ya? Bekel nih. Siapa yang bisa main? Iya, bekel. Jadi bedanya kalau di Indonesia kan pakai bola ya. Kalau dia enggak, jadi begini dilempar, diambil satu, yang kedua baru diambil lagi, seperti itu. Iya, sampai dia modelnya yang seperti ini, nanti dilempar, diambil, seperti itu. Keren ya? Oke, berikutnya ini ada model kayak kita bermain, kita duduk, di belakangnya itu ada orang yang naruh misalkan boneka. Apabila dia jaga, maka dia akan taruh di boneka, misalkan di belakang tempat duduknya Bu Priska, maka Bu Priska harus cari. Jangan sampai posisi tempat duduknya ini ditempatin sama orang berikutnya. Kalaupun Bu Priska nggak bisa masuk sini, Bu Priska bebas naruh di mana aja. Seperti itu. Ini budaya mereka. Dan satu lagi, ini salah satu budaya lestari di mana ini adalah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan ini pernah terbakar di tahun 2000 berapa, akhirnya dibangun kembali. Dan ini sama
Awalnya nggak bentuknya seperti ini, bentuknya hanya kayak puzzle disusun jadilah seperti ini. Oke, ini untuk budaya. Dan berikutnya, oke, ini ada robotik. Boleh lihat di sini ada salah satu yang saya akan demonstrasikan gimana caranya robotik itu dikolaborasi dengan mata pelajaran. Misalkan saya pengen kolaboratif dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini robotnya. Robot M-Storm namanya. Dan ini alhamdulillah kita dibagi. Harganya sekitar 2 juta. Dan robot ini salah satunya adalah saya coba setting biar yang simple aja. Bagaimana dia mengikuti garis. Pernah lihat kereta api? Kereta api nggak akan keluar jalurnya kan? Nah, itu salah satu sistemnya. Kita coba jalankan. Dia akan mengikuti alur garis yang sudah kita buat. Misalkan kayak begini, saya bikin stop di sini. Misalkan kita cerita tentang apa sih yang ada di Bandung. Kita dari sini mau ke Bandung, mau dari Bandung ke Semarang, Semarang ke Jogja. Ini semua bentuknya dari spidol. Ya, karena kita menggunakan tadi kita menggunakan sensornya. Mati dia. Ini saya stop ya. Nah, ini salah satunya. Yang pertama, ini adalah salah satu motor gerak sensor gerak, di mana sensor ini bisa kita aplikasikan tergantung daripada kemauan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, ini sensor lingkungan dan dia bisa juga ekspansi dengan konektivitas. Artinya dia bisa dikolaborasi dengan hardware yang lainnya, tergantung gimana dia support apa enggak. Kegunaannya adalah menghindari rintangan, mengikuti garis, contohnya kayak ini. Ini dia ngikutin garis gitu. Kenapa? Karena dia di bawahnya ada sensor. Terus menari sesuai dengan musik dan ini juga bisa dijadikan musik. Tergantung gimana kita belajar notnya. Kalau musik nanti saya harus belajar sama Pak Sondang. Oke, sekarang ada yang namanya microbit. Ini microbit. Dan ini teknologi. Teknologi ini dia berhubungan dengan LED, akselerasi LED. Jadi ini bisa kita kasih tag, bisa kita kasih apa, tergantung misalkan gini, Pak Degi misalkan mengadakan matematik. Dia bisa menggunakan dengan bahasa apa yang hasilnya jawabannya apa dalam bentuk angka. Gitu. Dan ini codingannya sama. Dan ini saya coba setting. Di sini saya setting SMA Bakti Data. Dia stop, baru nanti ada log-nya, stop lagi, dia jalan lagi. Seperti kayak berikutnya. Nah, ini. Saya rasa semua udah paham. Di sini ada generative AI. Kita kemarin belajar ChatGPT, Gemini. Yang ini perspektif enggak. Dan ini Suno. Saya coba ngotak-atik sendiri. Ini Suno. Ini teks yang dihasilkan dari AI menjadi suatu album. Pak Sondang nanti tolong dikoreksi. Ini bukan karya saya, tapi ini karya AI. Ini Pak Sondang dari AI. Artisnya kenal nggak siapa vokalisnya? Ini saya dapat waktu Bu Mila sedang foto-foto di yayasan. Oh iya, sebelumnya saya mohon izin atas Bapak Ibu yang saya tampilkan di ini. Ini aja.
Artinya dari teks ini bisa menjadi suatu musik dan bisa menjadi suatu album. Nah, artinya dari gambar dia bisa bergerak. Dan ini pun kalau kita jadi, misalkan kalau kita punya jiwa entrepreneur bisa jadi suatu film. Tergantung gimana kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, makasih, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya bicara di sini bukan maunya saya, tapi diminta diseminasi dari Kemendikbud, dan kegiatan ini akan saya laporkan ke Kemendikbud dan itu akan disetorkan ke Korea Selatan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.